Assalamualaikum lur, salam sejahtera. Kali ini waktu menunjukkan pukul 11 ini lur, 11 siang. Ini kita keluarkan domba lagi. Kita angon di sekitar rumah aja nih lur. Ini pada seneng kalau dikeluarkan. Mereka pada nyari makan sendiri. Karena ini cuaca sangat bagus, maka kita akan keluarkan dombanya. Iki babone keberancang. Untuk babon sama bejantan yang besar kita ikat aja biar enggak lari kemana-mana. Kalau lari kemana-mana nanti makan tanaman punya tetangga lah, repot ya. Nanti bikin masalah. Untuk itu babonnya kita ikat aja biar anak-anaknya yang kecil-kecil ini nggak usah kita ikat, biarkan mereka bebas cari makan rumput-rumputan. Ada ini pagar beluntas. Pagar beluntas ini bagus untuk makan kambing maupun domba. Nah ini lor, kambing pejantan saya ini lor, jagoannya. Jos ini. Beberapa hari yang lalu ada sahabat ternak yang bertanya ini lor. Beberapa hari yang lalu kan saya bikin video short mengenai wedus prutol. Nah ini dia wedus prutolnya. Maksud dari wedus prutol ini, nah ini dia nggak punya tanduk. Sahabat tersebut bertanya, wedus prutol ki apa toh mas? Wedus prutol ki, kata wedus prutol, wedus ini sendiri ini artinya kambing. Nah, kalau domba, kalau di sini menyebutnya wedus gibas. Kalau wedus sendiri bisa diartikan kambing maupun domba, tapi spesialis domba ini bisa disebut wedus gibas ataupun wedus gembel. Adapun kata prutol ini, dia nggak punya tanduk, tidak bertanduk, alias prutol. Kalau kebanyakan kan domba biasanya kan ada tanduknya. Kalau domba kita yang sebelum ini, yang jantan memiliki tanduk besar, tapi kali ini nggak ada tanduknya. Alias prutol. Ini wedus prutol, domba prutol, nggak punya tanduk. Meskipun nggak punya tanduk ini lor, kelihatannya nggak garang, tapi jangan salah, ini kalau diganggu ataupun digoda dia bisa marah juga ini. Dia bisa marah. Nah, itu anak saya itu sering digudek, diseruduk sama domba. Kalau digoda pasti itu ngamuk itu dombanya. Semua senang pada makan. Nah, yang kecil-kecil sana tadi nyari makan rumput liar, juga ramban-ramban, seadanya apa yang ada di sekitar sini dimakan. Yang penting dia suka sikat. Dia suka sikat. Nah,
Ini kalau kita biarkan tahu-tahu nanti kenyang. Soalnya di sini sumber makanan masih banyak. Justru malah kalau kita ke sawah kali ini kering, Lur. Rumputnya kering. Ini musim tanam. Nah, beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin kan musim panen. Panen sudah selesai semua. Sekarang musim tanam lah. Untuk mempersingkat waktu, itu rumputnya pada diracun biar mati rumputnya. Nah, kalau sudah gini, kita sebagai peternak mau ngaret di sawah ini susah. Kita nyari sisa-sisa, paling rumputnya udah pada kering. Ya, tapi untungnya kita kan masih punya lahan, meski sedikit, meski nggak luas, tapi adalah yang bisa dimakan sama domba-domba kita ini. Ada beluntas, ada hijauan lain juga ada. Bahkan kalau mereka terpaksa pun ini serai kadang dimakan juga ini ya. Serai ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk masak bumbu dapur. Nih domba prutol, wedhus prutol. Penampakan domba prutol. Terus ada juga lagi sahabat ternak, sahabat kita yang bertanya, kalau dikeluarkan dombanya ini pukul 11 siang, bagusnya dimasukkan kandang jam berapa, Mas? Nah, itu saya jawab sampai belendung wetenge. Artinya sampai kenyang lah, Lur. Kadang bisa 2 jam sudah kenyang. Kadang kalau cepet ya 1 jam itu pun sudah kenyang. Tapi seringkali saya masukkan sore aja sekalian. Biasanya sekitar jam 3 saya masukkan ke kandang lagi. Kalau jam 11 dikeluarkan, jam 1 pun sudah bisa dimasukkan, mereka udah kenyang. Tapi biasanya saya biarkan sampai jam 3. Soalnya mereka setelah makan itu bisa istirahat ataupun jerum sambil nggayemi. Ini mereka makan bebas, bisa jalan-jalan. Mereka akan senang kalau di luar kandang. Sumber makanan melimpah, makan bebas. Prasmanan, Lur. Prasmanan, ambil sendiri, makan sendiri. Nggak usah diambilkan, tinggal pilih menu makanannya ini. Mereka senang mereka. Kena sinar matahari jadi segar. Terus ada lagi, Lur, sahabat yang bertanya, loh Mas, katanya itu kalau pelihara kambing itu nggak perlu dikasih minum ya? Ya itu tergantung dari peternaknya, Lur. Kalau seperti itu, kalau ternak kambing maupun domba itu nggak dikasih minum, itu biasanya harus
dikasih rumput segar selalu itu. Karena apa? Rumput segar itu kan kandungan airnya sudah banyak. Jadi mereka kalau sudah terbiasa makan rumput segar, akhirnya males untuk minum. Kalaupun minum biasanya cuma sedikit. Apalagi kalau di musim penghujan, biasanya malah nggak mau minum mereka itu memang. Kalau musim kemarau, musim panas, mereka masih mau minum. Ada yang karakternya itu minumnya banyak, ada yang minumnya sedikit, bahkan ada yang nggak mau minum sama sekali. Meskipun di musim kemarau, itu kalau dikasih makan rumput segar. Tapi kalau dikasih hijauan daun ataupun ramban, mereka tetap harus dikasih minum. Itu lur, perbedaannya di situ. Kalau dikasih pakan fermentasi, nah itu saya belum tahu. Soalnya saya belum pernah bikin fermentasi. Tapi kalau informasi yang saya peroleh dari teman tetangga saya ini ya, kan ada yang bikin fermentasi. Tetap dikasih minum mereka itu. Kambingnya masih tetap dikasih minum dan masih mau juga itu kambingnya. Itu pakan fermentasi. Tapi kalau saya jujur saya belum pernah bikin fermentasi. Soalnya kambing saya masih sedikit dan masih bisa teratasi dengan rumput liar, rumput sawah, juga tanaman yang ada di sekitar saya ini. Terus lagi lur, kalau di angon biasanya ada yang enggak diberi minum sama sekali, itu juga ada. Biasanya itu kalau angon, lokasi angonnya itu di dekat sungai, makanya mereka nggak perlu dikasih air minum. Kalaupun itu kambing maupun domba di angon di dekat sungai, ketika mereka ingin minum, haus, mereka akan ke sungai minum sendiri. Jadi nggak perlu dikasih minum, tapi nyari minum sendiri. Itu lur. Makanya ada yang bilang nggak perlu dikasih minum, yaitu tempat angon mereka ada air di sekitarnya, mungkin sungai, kalen, air mengalir kecil lah. Apalagi di musim kemarau seperti ini tetap mereka membutuhkan air waktu di angon. Soalnya apa? Soalnya dia kena sinar matahari langsung, jadi kan kepanasan. Dan untuk itu tetap mereka butuh minum. Nah, seperti ini lor, ini kan kena sinar matahari langsung. Nanti begitu masuk kandang biasanya dia tak kasih minum, mau minum. Tapi ada juga yang nggak mau. Kalau yang ini biasanya malah jarang mau minum. Nah, yang kecil-kecil ini mau, meski sedikit tapi mau mereka. Yang pojok situ malah jarang mau minum. Kalau yang besar-besar biasanya mau semua, yang dua, jantan sama babonya. Ini lokasi di sekitar rumah lor, di halaman rumah sekitar aja. Kita manfaatkan tempat ini untuk angon. Habis dari sini biasanya nanti ke bawah, ke pinggir sungai. Jadi mereka kalau haus bisa minum sendiri.
Enaknya kalau ada halaman seperti ini kita bisa angon lor, nggak perlu jauh-jauh. Tapi meski demikian kadang-kadang saya bawa mereka ke lapangan. Nah, kalau di lapangan itu luas mereka bisa berlari-lari, mereka senang kalau di lapangan bebas, seperti yang sudah pernah saya video lalu saya angon di lapangan, sudah pernah itu. Nanti kapan-kapan kita buat lagi, kita angon ke lapangan juga. Jadi ini tidak hanya makan daun beluntas saja ini lor, ternyata daun-daun kering yang sudah berjatuhan pun bisa mereka makan. Soalnya ini kan atasnya ini daun nangka, mereka sangat senang daun nangka. Nah, itu yang berjatuhan daun nangka, ada daun mahoni juga ada. Ini daun pisang pun mau, dia senang. Kalau saya nggak angon, ketika saya sibuk dan belum ngaret, belum punya pakan, langkah pertama ini daun pisang lor. Nah, kalau sudah kesorean, langkah pertama saya pasti daun pisang yang saya ambil untuk mengatasi gemboran. Karena mereka sudah pada kelaparan. Kalau sudah kesorean saya tinggal pergi. Kalau udah sore, yang paling cepat paling mudah yakni daun pisang itu. Di sini banyak kita tanam daun pisang, pohon pisang, jadi daunnya banyak. Alhamdulillah stok pakan melimpah, insya Allah nggak kekurangan. Tapi kalau di sawah itu ada rumput banyak, kita pun ngaret di sawah juga. Alah. Senengane dilatih lor. Ya, senengane dilatih wong. Sekarang ini udah kita pindah ke bawah ini lor, pinggir sungai. Ini mereka suka semua nih. Bawah-bawah ini mereka suka. Ini kita angon di pinggir sungai ini lor. Ini kita tanam rumput gajah, rumput odot.
Nah, ini mereka senang makan rumput liar di sini. Itu ada yang bawa ramban buat pakan kambing. Nanti kalau kambingnya haus, dombanya haus, langsung nyemplung ke sungai, lor. Nyari minum sendiri. Kita nggak usah siapin air minum di sini. Mungkin nanti kalau di kandang tetap kita siapin, meski nggak banyak tetap kita kasih. Kalau di sini nggak perlu. Oke lor, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam ternak, salam ngarit, salam boh. Salam emboh sembarang kalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.